Pemirsa, setelah rally 5 hari beruntun pada pekan lalu, indeks harga saham gabungan pada perdagangan Senin 17 Juli berakhir di zona merah dengan pelemahan tipis 0,04%. Sejumlah saham big caps menjadi penekan utama IHSG, diantaranya saham BCA, Telkom, Astra Internasional. Setelah membukukan kenaikan 5 hari beruntun pada pekan lalu, IHSG pada perdagangan Senin 17 Juli 2023 harus puas berakhir di zona merah. IHSG ditutup melemah tipis 0,04% di level 6.867 di akhir perdagangan. Sebanyak 281 saham menguat, 258 saham melemah, dan 202 saham stagnan. Total volume perdagangan saham pada perdagangan Senin mencapai 20,48 miliar saham dengan total nilai 9,3 triliun rupiah. Sejumlah saham big caps menjadi penekan utama IHSG, diantaranya saham BBCA yang melemah 0,27%, saham BMRI terkoreksi 0,46%, saham TLKM melaju negatif 0,51%, saham ASI turun 1,11%, dan saham ICBP yang terkoreksi 1,06%. Sementara itu dari sisi nilai tukar, kurs rupiah di pasar spot lesu hingga akhir perdagangan Senin. Rupiah spot ditutup melemah ke 15.013 per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,36% dibanding penutupan Jumat 14 Juli di 14.959 per dolar Amerika. Pada perdagangan Senin, pergerakan mata uang di Asia cenderung bervariasi, di mana dolar Taiwan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah ditutup anjlok 0,56%. Berikutnya, ringgit Malaysia turun 0,54% dan yuan China terkoreksi 0,43%. Berbagai sumber IDX Channel. Oke pemirsa, pasar rilis data ekonomi dari China kemarin, rata-rata bursa Asia ditutup melemah termasuk indeks harga saham gabungan. Kira-kira korelasinya seperti apa dan rekomendasinya nanti akan kita bahas. Kita simak terlebih dahulu beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian. Dari Korea Selatan pemirsa, ada neraca perdagangan Korea Selatan. Kemudian dari Amerika Serikat, penjualan retail Amerika Serikat, dan juga produksi industri. Kita beralih ke agenda emiten, Gudang Garam rencananya hari ini akan pembayaran dividen tunai. Kemudian ada KEEN, pembayaran dividen tunai, TCPI, pembayaran dividen tunai, GVLA, pembayaran dividen tunai, PANS, pembayaran dividen tunai. Kita beralih pemirsa ke update Bursa Asia pada pagi hari ini. Di antaranya data selengkapnya bisa Anda saksikan apakah sudah rebound setelah kemarin ditutup di teritori negatif. Oke, dan pemirsa pada pagi hari ini tentunya kita akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya yang merupakan Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Mas Kenji, kemarin kan turun tipis 0,04%. Yes. Udah sempat di awal-awal tuh apakah mengalami penguatan yang signifikan lebih dari 6.900, kita pikir sudah akan break ke 6.900, ternyata turun. Wajarkah? Karena sepekan yang lalu juga 5 hari beruntun IHSG hijau dan kemarin ada data dari pertumbuhan ekonomi China yang ternyata di bawah konsensus, tipis sih 0,04, tapi kayaknya hari ini bisa ya 6.900 untuk IHSG. Ya, untuk minggu ini memang overall kita expect akan menguat ya IHSG. Kenapa? Karena sentimen dan stimulus dalam negerinya juga cukup kuat. Apalagi kan ini sudah masuk Q3 yang notabene nanti kan kita tunggu laporan-laporan keuangan ini musim laporan keuangan emiten-emiten gitu. Itu sebenarnya jadi sentimen yang bagus. Tapi memang kemarin sedikit melemah tipis itu karena juga dari China juga kita lihat growth-nya nggak sesuai ekspektasi ya, masih di bawah sedikit walaupun secara Q-on-Q tumbuh hitungannya gitu. Oke, bukan hanya pertumbuhan ekonominya, tapi ekspor dari China juga melambat begitu ya. Mungkin karena pandemi sudah berlalu, kehilangan momentum atau seperti apa, karena banyak negara-negara yang juga sudah bangkit kembali. Nah, dampak yang perlu diwaspadai dari perlambatan ekonomi China ini ke pasar domestik kira-kira lebih jauh apa sih yang harus benar-benar kita jaga? Oke, kalau dampaknya sendiri sebenarnya kita expect bagaimana pejabat-pejabat People Bank of China sebenarnya agak lebih fleksibel semoga kebijakannya sehingga mendukung
dan memberikan stimulus-stimulus untuk domestiknya China dulu. Untuk ke Indonesia, kita expect kalau nanti ekspornya juga meningkat, kita harapkan dari industri dalam negeri juga akan grow gitu untuk nilai-nilai ekspor dalam negerinya. Nah ini yang kita harap di regional juga sebenarnya berkaitan, bagaimanapun China kan masih jadi tolak ukur nih sejauh ini untuk negara-negara berkembang dan juga market-marketnya. Jadi kalau China kalau secara global kita anggap kurang grow gitu sekarang, nah ini memang masih jadi faktor pemberat lah, atau stimulus pemberatnya lagi untuk regional. Oke. Kalau kita lihat dari Eropa yang terdampak itu adalah saham-saham luxury brand, mungkin ada kaitannya dengan penjualan juga di China, kemudian adalah pertambangan. Nah, kalau di dalam negeri, kira-kira yang akan mendapatkan sentimen negatif terkait dengan ekonomi China ini lebih ke sektor yang bagaimana, Mas Kenji? Nah, untuk dalam negeri sendiri sebenarnya lagi-lagi energi khususnya batu bara juga masih jadi sektor yang saya rasa pertumbuhannya juga belum akan terlalu bagus untuk di sisanya tahun ini. Ini masih jadi momok sebenarnya. Jadi kita agak mungkin menghindari, kecuali teknikalnya juga sudah cukup bagus, kita boleh masuk sedikit-sedikit untuk energi. Oke, untuk energi yang paling terdampak menurut Anda ya, tapi Yes. tidak semua karena secara teknikal ada juga yang kayaknya masih oke untuk dilirik. Nah, yang masih oke ini dari FIC Sekuritas ada nggak yang sudah dipetakan? Kalau dari kita sebenarnya FIC lebih lihatnya ini kan 2023 ini memang persiapan tahun politik ke 2024. Jadi di luar faktor-faktor makro lainnya, kita juga harus berkaca ke sentimen-sentimen dalam negeri. Nah, kalau dari FAC kita sarankan untuk at least sampai end of year ini kita lebih ke short sampai mid term untuk goal investasi ataupun untuk trading plan-nya gitu, Pak Risa. Oke, trading plan-nya lebih ke short term dulu sama medium ya, jangan terlalu panjang-panjang Yes. dulu ya, karena kita harus melihat hasil dari pemilu 2024 begitu ya. Yes, betul. Menunggu Kita baca kepastian. petanya dulu. Oke, sambil menanti, ini kan masih jauh ya, sekarang ini masih bulan Juli. Ke akhir tahun kan juga masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Nanti kita bahas lebih jauh, berikut juga saham rekomendasi. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Market Pass. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FIC Sekuritas Indonesia. Oke Mas Kenji, tadi Anda sudah menyampaikan strateginya adalah lebih ke short term dan juga medium sambil menanti kepastian karena tahun depan udah masuk ke tahun politik gitu ya. Berarti sentimen besarnya saat ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi kawasan regional khususnya China, kemudian juga menanti rilis kinerja dari sejumlah emiten earnings di kuartal kedua gitu ya, yang rencananya mungkin akan dimulai pekan depan. Agak berat ya IHSG saat ini dalam waktu dekat ke 7.000. Ya, untuk break 7.000-nya betul. Kalau dari domestik ya, saya rasa yang bisa ngedrive itu tadi laporan keuangan untuk Q2 dari emiten-emiten yang cap-nya cukup bagus. Tapi untuk bisa tembus 7.000 kita butuh faktor yang lebih besar, dalam arti secara makro. Salah satunya tadi China. Kalau Amerika sendiri sudah membaik, walaupun isunya mereka masih akan sedikit hawkish. Ada isu-isu akan naikkan suku bunga lagi 25 BPS ya, minimum sih memang.